Salam alaihim bisem Yesua HaMasiah. Assalamualaikum warabbani Isa Al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allahu Ahad warabbani Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Kembali kita akan membahas sebuah tema dalam bingkai toleransi, saling menghargai, saling menghormati, ya mendidik umat lah ya. Begini judulnya: Yesus mengutus 4 nabi untuk Arab. Yesus mengutus 4 nabi untuk Arab ya. Belum pernah dengar Pak? Lah iya. Efesus 4 ayat 11. Ia itu Yesus Allah tentu saja. Yesus Allah yang memberikan baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Rasul itu apostel ya. Nabi itu prophet, pemberita Injil itu evangelis, gembala ini disebut pastor, dan pengajar itu teacher ya. Semua yang dipilih oleh Yesus Allah sebagai nabi dan rasul itu untuk menggenapi nubuatan-nubuatan, tidak untuk mendirikan agama baru dan tidak untuk bikin kitab baru. Ingat, Yesus memilih nabi itu bukan untuk bikin agama baru atau menyusun kitab baru. Itu nabi-nabi di perjanjian baru. Sejak Yesus naik ke surga sampai sekarang, Yesus tetap memilih nabi. Itu tadi, nabi, rasul, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Di perjanjian lama ya, itu tadi kan perjanjian baru. Di perjanjian lama di dalam Matius 23 ayat 34, Aku Yesus telah mengutus nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat. Jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang mengutus dan memilih para nabi adalah Isa Al-Masih, Yesus Kristus, Allahu Ahad wa Rabbani itu. Inilah 4 nabi untuk Arab yang dipilih Yesus. 1. Paulus dipilih oleh Yesus menjadi alatku, kata Yesus, Kisah 9 ayat 15, untuk menjadi nabi dengan tugas memberitakan Yesus atau Injil. Jadi Injil itu Yesus, bukan kitab ya. Untuk memberitakan Yesus di wilayah Arab Barat, Damsyik ya, Damaskus ya, selama 3 tahun. Galatia 1 ayat 17. Kemudian nomor 2, Barnabas di dalam Kisah 13 ayat 2. Secara khusus Yesus memilih Barnabas dan Saulus ya sebagai nabi untuk tugas khusus di Antiokhia, Turki, Arab wilayah timur. Maka untuk pertama kalinya ada sebutan Kristen di Antiokhia ya, Kisah 11 ayat 26. Termasuk memberitakan Yesus ke Korintus, Turki selama 14 tahun di dalam 2 Korintus 12 ayat 2. Jadi Paulus dan Barnabas diberi tugas khusus oleh Yesus Allah untuk memberitakan tentang Yesus keselamatan di wilayah Arab selama 17 tahun. Sekarang nomor 3 dan nomor 4, Yesus menunjuk nabi yaitu Warokah dan Khadijah. Sebagaimana Yesus pernah memilih 3 kakak beradik sebagai nabi di perjanjian lama, yaitu
Harun, Musa dan Miriam ya. Jadi yang lebih tua itu Harun, lalu punya adik Musa, lalu punya adik Miriam. Miriam itu perempuan. Maka Yesus Tuhan Allah memilih nabinya khusus untuk Arab Timur, Arab Saudi. Yesus Allah memilih nabinya dari dua saudara sepupu, yaitu Warokah laki-laki dan Khadijah perempuan. Jadi Warokah dan Khadijah itu dipilih oleh Yesus Allah sebagai nabi untuk wilayah Arab Timur. Dua saudara sepupu itulah yang akhirnya mendirikan jemaat mula-mula di Arab Saudi, yaitu Kristen Arab. Kristen Arab hanya menyembah satu Allahu Ahad wa Rabbani Isa Al-Masih. 1 Korintus 8 ayat 6 di dalam Alkitab bahasa Arab. Kristen Arab memusnahkan semua berhala-berhala, melenyapkan Allah lain, yaitu Allah yang tidak esa. Sehingga Kristen Arab sering disebut sebagai sebuah keyakinan atau agama tauhid, yaitu menyembah satu Allahu Ahad wa Rabbani yang punya nama Isa Al-Masih. Itulah yang akhirnya menjadi pembeda yang membuat keyakinan Kristen Arab atau agama Kristen Arab itu beda dengan agama lainnya di tanah Arab. Ya, ciri khasnya Kristen Arab itu Tuhan dan Allahnya punya nama Isa Al-Masih. Iya ya, memang sih ada juga yang ngaku ya ada keyakinan atau agama Arab lainnya juga, tapi Tuhan dan Allahnya tidak punya nama. Beda dengan Tuhan dan Allahnya Kristen Arab, jemaat mula-mula Warokah dan Khadijah. Ya, Tuhan dan Allahnya punya nama Isa Al-Masih. Salam Pendeta HTD. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tanah Arab Yesus telah mengutus 4 nabi ya. Paulus dan Barnabas. Paulus awalnya sendirian di Arab Barat, daerah Damsyik, kemudian berdua sama Barnabas ini keliling-keliling mulai dari Antioquia sampai Korintus ya. Waktu Paulus sendirian itu 3 tahun, waktu berdua sama Barnabas 14 tahun. Jadi Yesus mengutus dua nabinya, yaitu Barnabas dan Paulus, selama 17 tahun untuk tanah Arab, baik Arab Barat maupun Arab Timur. Lalu sekitar abad ke-6 ya, Yesus Allah mengutus 2 nabinya juga, yang satu laki-laki, satu perempuan. Sebagaimana dulu Allah telah mengutus 3 kakak beradik, 2 laki-laki, 1 perempuan, yaitu Harun, Musa dan Miriam. Ya, di tanah Arab Yesus Allah tentu saja mengutus 2 nabinya, 1 laki-laki, 1 perempuan, yaitu Warokah itu laki-laki dan Khadijah itu perempuan. Jadi Nabi Arab itu tidak untuk mendirikan ajaran baru, tidak, tetapi untuk menggenapi nubuatan-nubuatan yang belum tergenapi di dalam di dalam Alkitab ya. Dan tidak untuk menyusun kitab baru, enggak ya. Jadi hasilnya nanti apa? Alkitab bahasa Arab ya, disusun ulang terjemahan Alkitab bahasa Arab yang lebih baik gitulah ya. Oleh 2 nabi yang dipilih oleh Yesus, yaitu Warokah dan Khadijah. Warokah dan Khadijah itu merombak Arab ya. Berhala-berhala di dalam rumah berhala itu semua dihancurkan. Cuman disisain gambar Yesus ya. Ya, waktu itu masih pakai ornamen gitu ya. Yaitu Warokah dan Khadijah yang mendirikan jemaat mula-mula di tanah Arab. Ciri khasnya gampang kok, yaitu sebagai agama tauhid
ya, atau keyakinan tauhid, karena sebelumnya di tanah Arab itu banyak berhala, ya, banyak Allah, seperti yang ditulis oleh Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 5, ayat 6. Lalu si Warokah dan Khadijah ini kembali menyampaikan tentang Allah yang esa, ya, Allah yang tauhid, yang echad, ya, Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Jadi dulu di Arab itu Allahnya dan Tuhannya tidak punya nama, lalu dan jamak, ya, banyak, ya. Lalu Warokah dan Khadijah ini memberitakan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah, ya. Allah itu harus punya nama, Isa Al-Masih. Demikian Bapak Ibu Saudara, ya, ada ayat-ayatnya semua, ya. Kalau Warokah dan Khadijah ini tahunnya sekitar tahun 600, abad 6, makanya tidak ada dong di Alkitab. Tapi bisa dicari dari sumber lain, misalnya salah satunya sumbernya Google, ya, bahwa Warokah dan Khadijah itu adalah perintis kekristenan, mendirikan jemaat mula-mula, jemaat Kristen di tanah Arab Timur, terutama Arab Saudi, ya. Jadi clear, ya, Yesus terus akan memilih nabinya, dia terus akan memilih nabinya untuk menggenapi dan untuk misi-misi di dalam pemberitaan Yesus Kristus. Injil itu kan Yesus, Injil Kristus berarti Yesus Kristus. Demikian Bapak Ibu Saudara, very clear, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Salam Pancasila, merdeka, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allahu Ahad wa Rabbani, yaitu Isa Al-Masih, sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.